Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis. Nah, dinamis ini yaitu perairan yang bergerak atau mengalir, contohnya seperti laut dan sungai. Dan yang bersifat statis yaitu perairan yang menggenang, seperti danau. Perairan ini merupakan perairan tawar, perairan payau, maupun perairan air laut. Air adalah zat yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh semua organisme. Nah, karakteristik air meliputi faktor fisika, kimia, dan biologi yang sangat berpengaruh terhadap kualitas air. Air adalah suatu zat yang keberadaannya rentan tercemar atau tercemari. Perairan ini tidak pernah didapatkan kandungannya yang murni. Bahan atau partikel pasti tercemari air. Umumnya ini yang berasal dari tanah, lingkungan udara, dan sisi metabolisme perairan. Unsur yang terkandung di dalam air akan menentukan sifat fisik maupun kimiawi dari perairan. Senyawa kimiawi yang terkandung di dalam air terdiri dari zat gas, organik, dan anorganik. Kandungan unsur kimia dalam perairan ini ada yang bersifat toksis dan non-toksis. Unsur kimia yang bersifat toksis jika termulasi dalam jumlah yang besar akan mengakibatkan kematian biota air. Beberapa faktor kimia perairan, yang pertama itu derajat keasaman atau pH, CO2, dissolved oksigen atau DO, biological oxygen demand atau BOD, chemical oxygen demand atau COD, fosfat, dan nitrogen. Derajat keasaman atau pH. Nilai pH menyatakan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan atau didefinisikan sebagai logaritma dari visual aktivitas ion hidrogen yang secara matematisnya dinyatakan dengan persamaan pH sama dengan log 1 per H+. H+ adalah jumlah ion hidrogen dalam mol per liter larutan. Kemampuan air untuk mengikat atau melepaskan sejumlah ion hidrogen akan menunjukkan apakah larutan tersebut asam atau basa. pH sangat berpengaruh pada metabolisme biota perairan. Nah, organisme perairan dapat diidealkan dalam kisaran pH antara asam lemah sampai basa lemah. Perairan dengan kondisi asam kuat akan menyebabkan logam berat seperti aluminium. Aluminium ini memiliki motalitas yang meningkatkan dan karena adanya logam ini bersifat toksis, maka dapat mengancam kehidupan biota. Untuk mengetahui pH pada suatu perairan bisa menggunakan kertas lakmus dan pH meter. Nah, cara penggunaan pH meter yaitu dengan cara ambil sampel air yang akan diuji pH-nya dan letakkan di dalam wadah. Nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter dan masukkan pH meter ke dalam wadah yang telah berisi air yang mau diuji. Pada saat dicelupkan ke dalam air, skala angka akan muncul. Terus jika angkanya 0 ataupun 6 berarti pH-nya asam. Jika angkanya 7 berarti pH-nya netral. Jika angkanya 8 ataupun 14 berarti pH-nya basa.